Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini kita diberi ilmu yang manfaat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Ada kabar gembira untuk pertemuan ke depan, kita akan tatap muka ya. Alhamdulillah. Untuk sekarang masih BDR. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pertama, kita akan membahas dulu pengertian minuman keras. Kenapa? Karena kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai makanan yang halal dan haram. Agar kita tidak terjerumus kepada yang haram, kita harus tahu apa itu yang diharamkan ya. Minuman keras pengertiannya ada dalam hadis an Ibni Umar anna Rasulullah SAW qol kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi untuk minuman keras di sini tidak mesti sesuatu yang diminum. Bisa juga obat seperti narkoba atau apapun itu yang memabukkan, itu disebut minuman keras atau dalam bahasa Arab khamr. Yang memabukkan ini, setiap yang memabukkan adalah haram. Bahaya minuman keras, bahaya khamr di sini banyak. Pertama, 70% itu merusak otak. 90% akan ada penyakit jantung. 50% kanker. 60% masalah paru. 40% gangguan hati. 80% masalah perut dan sistem pencernaan. Lihat, ini banyak sekali bahayanya, maka jangan sekali-kali ya meminum minuman keras. Semoga kita dijauhkan dari minuman keras ya. Karena ini lihat bahayanya sangat banyak sekali ya. Ada juga mengenai khamr ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu ayat Qur'annya ya, yang mengharamkan khamar. Kita masuk ke judi. Apa itu judi? Judi dalam aturan Islam lazim disebut pula sebagai maisir ya bahasa Arabnya, dan kimar yang merupakan transaksi dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Biasanya kita kan berjudi itu misal bahasa kitanya taruhan dalam sepak bola atau dalam lomba-lomba misal. Termasuk juga main kartu dengan memakai uang, taruhan uang, itu judi ya. Para ulama telah mensyaratkan ciri-ciri berikut. Permainan disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia lebih. Jadi ada sekelompok orang atau orang yang saling beradu bertanding ya. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat. Biasanya ada yang dipertaruhkan, apakah itu uang, apakah itu emas, apa saja yang ada manfaatnya. Kemudian pihak yang menang akan memperoleh harta atau manfaat dari yang kalah. Jadi yang memperoleh harta tersebut hanya yang menang, pasti ada yang dirugikan yaitu pihak yang kalah. Itu judi.
Judi ini juga disinggung dalam surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Jadi judi ini adalah sumbernya dari setan ya. Bahaya judi sama, lihat banyak sekali bahaya judi. 85% perbuatan keji dan najis, walaupun bukan najis secara hakikat ya, secara konkretnya tidak najis, tapi itu perbuatan keji ya, menghalangi hati dari mengingat Allah dan sholat. Kemudian judi juga pekerjaan setan, sedangkan setan adalah musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Jadi manusia ini sebenarnya tidak memiliki musuh kecuali setan ya. Setan musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Judi perbuatan setan, jangan sekali-kali berjudi. Penghalang pintu keberuntungan dan penyebab adanya permusuhan dan kebencian. Karena tadi salah satu pihak ada yang dirugikan, pasti akan menimbulkan kebencian bahkan sampai permusuhan. Sekarang yang terakhir ada pertengkaran. Pertengkaran itu kalian juga sudah tahu ya, kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan atau perdebatan. Bahaya pertengkaran sama sangat banyak ini. Ada timbul fitnah, tidak mendapat ampunan, akhlak menjadi jelek karena memiliki musuh ya. Jauh dari surga karena ada hadis, siapa yang memutuskan silaturahmi dengan sesamanya maka tidak akan masuk surga. Kemudian mendatangkan musibah, menambah dosa karena sesuatu yang dilarang oleh Allah. Putusnya tali silaturahmi, menjadi orang yang sesat, seolah makan bara api, karena diri kita itu dipenuhi dengan emosi-emosi ya, sangat berbahaya dan dibenci Allah. Jadi pertengkaran ini juga banyak sekali bahayanya, harus dijauhi ya, harus dijauhi. Ada ayat Quran yang menerangkan tentang pertengkaran, yaitu surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Lihatlah, harga nyawa manusia itu sangat mahal. Maka oleh Allah, ketika seseorang membunuh tanpa hak, membunuh tanpa ada sebab, membunuh seorang itu seolah-olah membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Itu menunjukkan mahalnya satu nyawa manusia ya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Tadi sebaliknya, apabila
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan semua manusia. Memelihara kehidupan ini bisa dengan memberi makan yang lapar, banyak jenisnya. Itu seolah-olah memelihara kehidupan manusia. Ini menunjukkan mahalnya satu orang manusia, nyawa satu orang manusia, kehidupan manusia itu sangat mahal ya. Maka salah satu yang bisa menyebabkan tumpah darah kan itu pertengkaran, jadi harus dijauhi ya. Sekian untuk pertemuan kali ini, silahkan disimak dan dikerjakan tugasnya ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.